bisa politeknik ya. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi wajib punya. Kemudian sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh salah satunya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau MAM. Nah, saat ini Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nasional Perguruan Tinggi ada dua unsur pokok di sana, ada MA dan PAN PT, ada Dewan Eksekutifnya. Nah, yang prodi sekarang diserahkan kepada LAM. Saya dengar proses beberapa keagamaan juga sedang berproses. Banyak pertanyaan kepada kami dan Promopla sebagai ketua umum. Bergotong royong. Kepada saya selaku direktur. Bergotong royong. Bagaimana dengan prodi-prodi? Bergotong royong, Pak. Bagaimana dengan prodi-prodi yang belum diatur di Perpres itu ya? Perpres 19. Nah, bagi kata Pak Faril bergotong royong. Kita gunakan peraturan yang ada itu aja gitu. Jadi saat ini sudah masuk ke masing-masing LAM kita. Kita tindak lanjuti. Di LAM ini ada forum komunikasi LAM. Forum komunikasi LAM itu tadi saya sampaikan ada LAM PTKes ya. Kemudian ada LAM pendidikan, ada LAM ekonomi, ada LAM teknik, ada LAM sama, dan ada LAM infokom, informatika dan komputer ya. Gitu ya. Kemudian tentang akreditasi program studi, akreditasi untuk program studi dilakukan oleh LAM. LAM ada dua Bapak Ibu. LAM itu ada LAM dibentuk oleh pemerintah dan LAM dibentuk oleh masyarakat. Yang LAM ini dibentuk oleh masyarakat ya. Tadi saya ceritakan ini prosesnya lama dan panjang. Inisiasi 2013 oleh teman-teman ISPI, programnya sekarang Duta Besar di Uzbekistan ya. Kemudian kami diajak bergabung di sini tepatnya Mei 2018 ya. Yang kemudian akreditasi perguruan tinggi tetap oleh PAN PT dalam hal LAM sebagaimana dimaksud satu belum terbentuk, maka akreditasi untuk program studi diberikan oleh PAN PT. Jadi misalnya prodi psikologi ya. Jadi basisnya adalah diatur di pasal 36. Jadi pasal 36 yang 2, LAM itu dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan atau cabang ilmu ya. Jadi tidak bicara mengenai fakultasnya ya. Rumpun, pohon, atau cabang ilmu. Jadi cabang ilmunya. Karena masing-masing rumpun cabang ilmu itu di masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda. Pasal 646 juga penting Bapak Ibu. LAM itu bertanggung jawab kepada pemerintah, Mendikti dan PAN PT dan sama aja Pak Atta. Di sini nanti akan diauditnya, dievaluasi berkala, dan kami kemarin juga sedang di visit tahap 1, tahap 2 ya. Visit tahap 2 oleh pemerintah melalui MA PAN PT ya, untuk memastikan bahwa instrumen kami on the track betul, tata kelolanya betul, kemudian sistemnya betul ya. Nah, tadi Pak moderator menyinggung ya, bagaimana nanti tahapan-tahapannya ya, nanti kami pelan-pelan Bu Popi ceritakan namanya di kebijakan itu ya. Ini yang LAM-LAM yang tadi saya ceritakan ya. Jadi ada LAM sama, ada LAM pendidikan, ada LAM MBA, ada LAM infokom, ada LAM teknik, dan di paling atas yang sudah dalam yang LAM PTKes ya, yang sudah berdiri lebih lama. Kalau kita lihat di tahapannya juga berbeda-beda. Ya, saya berpikir kritis tuh. Prosesnya juga beda-beda karena prosesnya berpikir kritis. Bernalar kritis sorry. Bernalar kritis Pak. Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Ya. Pengertian hadir itu hadir bukan join ya. Hadir itu ikut ikut berproses melahirkan itu, mengawal itu ya. Berproses dan mengawal itu. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, LAMDIK ini didirikan oleh siapa? LAMDIK ini didirikan oleh dua hal. Yang pertama oleh Asosiasi Penyelenggara Prodi Pendidikan. Jadi prodinya, penyelenggara itu apa ya? Ya, penyelenggara itu LPT institusinya. Jadi kita yang menghasilkan guru sebenarnya diatur di Undang-Undang Pendidikan Guru
khusus Asosiasi Lembaga Tenaga Pendidikan Negeri, Forkom itu Forum Pendidikan Negeri, PLPPG itu Perkumpulan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Guru yang dulu dibentuk oleh Pak Rektornya Negeri Jakarta dulu ya. Perkumpulan Forum Penyelenggaraan Pendidikan Negeri Mantap. Swasta itu yang ketuanya Profesor Syanani, Rektor UMS, IKA Prodi Bahasa Indonesia, BSI, Prodi ini banyak Pak. Cuma ini ya saya munculkan yang di sini ya, prodi-prodi yang dulu membantu ya. Membantu kita gunakan sebagai konsideran hukum untuk mendapatkan izin persetujuan itu. Jadi yang sebelah kiri ini yang di yang di sebelah ini, jadi yang ini, jadi yang kiri ini, yang kiri ini, yang kiri ini adalah yang ya, jadi misalnya ISPI ya, Apkin ya, ini adalah penggunanya. Teflin itu kan penggunanya. Perhimpunan Pendidikan Indonesia yang punya jurnal Scopus Q1, Asosiasi Pendidikan Pancasila, Asosiasi Dosen Guru vokasi dan seterusnya. Jadi ini yang yang prodi-prodi sebagai penggunanya, prodi-prodi sebagai penggunanya. Itulah Bapak Ibu prosesnya. Dewan Pembina Lamdik ini adalah Ketua Umum ISPI, Prof. Naryo, Ketua Umum LPTKPT sekarang Prof. Danefri, Ketua FG ini yang ini adalah yang Pak Ali yang di sini ya. Kemudian Forum Pendidikan Indonesia itu sekarang Pak Mahdun, yang dulu ketuanya Prof. Joko Nurkamto yang dulu ya. Dulu Prof. Joko Nurkamto ya. Kemudian Pendidikan Negeri Evisio itu dulu Pak Arifi ya, di Ketua Dekan Tarbiyahnya di bawah Kemenak ya. Sekali ya. Ini struktur organisasi di Lamdik Bapak Ibu. Dewan Pembinanya Prof. Danefri, anggotanya Prof. Afan, Prof. Hanif, Prof. Sopendi, mungkin hadir ini dari Palembang ya. Dulu Ketua Forum Pendidikan Negeri, sekarang Pak Mahdun dari Rio, Pak Ahmad Arifi itu Ketua Dekan Forum Pendidikan Negeri. Di Dewan Pengurusnya sebagaimana diatur di Ampun lah. Ampun. Promoplas sendiri Harun ketuanya, sekretarisnya Pak Ajeng Hasani dari Untirta, Bendara Ibu Sofia Profesor dari Negeri Jakarta, wakil ketuanya Prof. Agus Taufik dari UPI Bandung, wakil ketuanya Pak Lukman Najamudin dari Palu, dan wakil ketua 2 Pak Dr. Muti Rektor PGRI. Ini Dewan Pengawasnya Prof. Tesno Wibawa, bukan Pak Wibawa ini, mohon maaf, Tesno Wibawa, dulu ini Pak Rektor Negeri Jogja, Pak Asep itu Rektor UPI, Pak Komarudin, Pak Rektor Negeri Semarang, Prof. Joko Nurkamto, yang ini adalah yang dari tadi ya, dari kombinasi antara pengguna dan ini ya, antara pengguna dan penyelenggara tadi ya. Nah, saat ini yang launchingnya Bapak Ibu ya, jadi yang proses-prosesnya ini posisi kita di mana ya, jadi saya izin menyampaikan yang posisi yang di sini aja. Bapak Ibu mohon mengunjungi ini ya, secara aktif ya, karena ketika kita bicara kebijakan dan organisasi kita di sini Bapak Ibu, tadi salah satu di antaranya ini, jadi ini saya kenalkan sekalian, ini prakarshanya ya, di sini prakarshanya tadi tentang ya, kemudian pengurus Lamdiknya ini pengurusnya ya, majelis akreditasinya ketua Pak Tresno Asep Sari, majelis akreditasi, kemudian struktur organ Lamdik ini Bapak Ibu, jadi Direktur Administrasi Profesor Sofia, Direktur Akreditasi saya sendiri Harun Joko, Direktur Pengembangan itu Pak Mudi, Direktur IT dan Data ini kami dibantu oleh Prof. Joko Nurkamto ini, dan dibantu oleh semua ya, semua terutama bantu Direktur
implementasi. Nah, oleh karena itu nanti saya mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa dihadiri oleh banyak bapak dan ibu. Silakan nanti kalau bertanya. Nah, masing-masing itu kami punya komisi 8 ya, komisi rukun ilmu pendidikan, komisi rukun ilmu pendidikan IPS, komisi rukun pendidikan bahasa termasuk bahasa Inggris, bahasa Jerman di situ. Terakhir rumpun komisi seni dan desain. Jadi seni kriya, seni lukis, seni dalangan, macam-macam nanti yang pendidikannya yang di sini. Ada fasilitator, asesor dan validator ya. Bapak dan Ibu, karena ini sifatnya kebijakan, kami akan membuka di sini. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati ini. Perban nomor 9 pengalian ini. Jadi ini sebenarnya sudah ditetapkan sudah lama ini. Ini ditetapkan sudah lama. Jadi ini kebijakan pengalian akreditasi program studi dari BNPT ke perguruan tinggi sudah lama. Jadi memutuskan bla 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 ya, terus di sini memutuskan. Jadi lam ini jadi sudah dialihkan. Kapan ditetapkan? Ditetapkannya adalah 22 Oktober 2020. Nah, memang dalam proses transisinya ini waktu ketua MA-nya sebelum Prof. Imam Bukhari sekarang, dulu masih Pak Song ya, Prof. Song ya, Prof. Song dari ITB ya. Itu konsiderannya ya. Jadi di sini diatur cukup lengkap. Kemudian ini yang yang cakupan prodi-prodi yang kemarin menarik banyak pertanyaan ya. Setelah keluar dicabutnya 187 ya. Nah, sekarang sudah diatur di sini. Jadi sudah diatur di di prodi-prodi ini. Nah, prodi-prodi pendidikan di sini Bapak Ibu. Nih. Nanti saya tinggal nyari aja nama prodinya Ibu Bapak ada tidak. Bapak Ibu ketika nyusun ini termasuk lama, ini menyusun ini hampir 1 tahun untuk memastikan prodi-prodi itu. Jadi misalnya di sini paling atas itu apa? Misalnya bimbingan konseling, ya, tidak ada pendidikan. Tetapi karena profil lulusannya dan capek CPMK-nya itu menghasilkan guru BK, maka ini termasuk rumputnya pendidikan, maksudnya di dalam kependidikan ya. Ini jumlahnya ada kalau tidak salah 295 ya. Jumlahnya ada 295 baik prodi S1, S2, S3 termasuk prodi PPG ya. Nah, bagaimana kalau misalnya prodinya Bapak Ibu sampai sekarang belum masuk di sini? Misalnya begini nih, prodinya itu pendidikan bahasa sastra Indonesia, tidak ada kata dan ya. Karena ini konsideran hukum, maka mohon Bapak nanti memberitahukan ke Direktorat Kelembagaan ya, Direktoratnya Pak Lukman, supaya nanti Direktorat bisa mengkoordinasi dengan MA BNPT, dengan BNPT dan kami, supaya nanti bisa diproses ke lingkup prodinya Ibu ya. Itu. Nah, kemudian kami akan bicara ini Bapak Ibu, tadi Pak Moderator betul, kami sudah punya produk hukum ini tentang ADRT di sini di SK Labdik nomor 1. Kami baru saja mengeluarkan 3 peraturan Labdik nomor 22, 23, 23 tentang kode etik asesor, 22 tentang mekanisme akreditasi program studi pendidikan. Nah, semuanya di sini Bapak Ibu. Nanti kita dialognya di sini ya. Nanti semuanya di sini, ya, semuanya di sini. Jadi dari sini yang penting mana ya? Yang penting nanti akan kami sampaikan dulu yang diatur di Perlamdik nomor 24 ini dulu aja. Yang ini yang penting tentang peralihan ini dulu aja ya, tentang peralihan ini dulu. Ketentuan peralihan ini sangat penting menurut saya ya. Jadi Lamdik menerima usulan APSK itu akreditasi program studi pendidikan mulai tanggal 21 Maret. Program studi yang peringkat akreditasinya akan berakhir dan atau akan berakhir masa wajib akreditasi setelah oleh izin membuka program studi sejak 1 Juli 2020 sebagai ajuan ke Lamdik. Jadi karena hitungannya adalah 6 bulan 3 bulan ke depan ya. Jadi kan April, Mei, Juni, Juli. Jadi Maret, April, Mei, Juni 30 Juli, 1 Juli berarti kan Juni, Mei, April ya. Jadi gitu ya, April ya 3 bulan.
Kemudian program studi yang peringatan akreditasi akan berakhir dan atau akan berakhir masa wajib akreditasi setelah memperoleh izin membuka program studi 31 Maret sampai 2 Juni dapat mengajukan SK Landip. Yang penting pasal 4 ayat 4 ini ya, ayat 4 ini bagi menjadi 3. Kalau di Perlamdik nomor 22 kan hanya ada 6 tadinya ya. Terlalu complicated, maka kami menerbitkan ini. Jadi Lamdik menerbitkan perubahan atas peraturan nomor 22 tentang mekanisme akreditasi. Jadi yang diubah apa? Yang diubah ini aja. Jadi yang diubah adalah peralihan ini aja, ya. Jadi saya bacakan program studi yang peringatan akreditasi akan berakhir dan atau akan berakhir masa izin ini tanggal ini. RO-nya paling lambat 31 Maret. RO itu mohon dipahami, RO itu bukan hanya membayar, tapi RO itu bagian dari registrasi. Jadi setelah Bapak Ibu membayar biaya kepesertaan tadi sebesar 5 juta tadi, kemudian melengkapi identitas berbagai data diri. Nah, Bapak dan Ibu tadi di moderator, di ketua LJM, di mana tadi ya, di termasuk Pak Rektor juga menyampaikan kan 3 kali ya. Jadi registrasinya yang tahap 1 5 juta, kemudian sebelum di AK 25 juta, sebelum di AL 22 juta. Peraturan tentang penggunaan dana itu berbeda-beda Bapak dan Ibu, masing-masing LAM. Ada yang 53,5, LAM PTK kedokteran itu ada 115, khusus LAM pendidikan itu 52 juta ya. Nah, saat ini tadi kami sampaikan memang betul pemerintah akan menyampaikan lewat subsidi, namanya subsidi biaya akreditasi melalui Prodi. Jadi nanti dari pemerintah oleh Prodi. Cuma saat ini kita belum punya pegangan untuk itu ya. Masih dibahas tentu saja di kementerian, akan masih dibahas di tingkat HPT dan direktorat kelembagaannya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan pemerintah hadir dalam konteks ini ya, supaya tidak diserahkan. Nah ini ya, kalau diringkas nanti jadinya ini Bapak dan Ibu ya. Mulut kalau Pak, itu nanti ngobrol terus iya. sama telinga Pak. Nah kalau diringkas ini nanti yang penting jadi masa relaksasi di perban yang 24 itu tadi nanti kalau diringkas ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang berakhir sampai dengan 31 Agustus, maka nanti LED munggahnya selambat-lambatnya 31 Agustus. Saya ingin dulu konfirmasi nanti dengan Pak Dekan dan Ketua LJM ya. Nah, Prodi yang akan berakhir 1 Januari sampai 31 Maret munggahnya paling lambat ya, paling lambat yang di peraturan ini tadi, peraturan ini tadi 30 September ini, karena kan 6 bulan sebelumnya ya. Nah itulah saya kira yang berhubungan dengan pokok-pokok kebijakan dan prosedur akreditasi. Bagaimana kalau misalnya tanggal 11 hari ini kami yang mengeluarkan SK perpanjangan tanpa sertifikatnya. Jadi kalau perpanjangan itu cuma cukup surat keputusan Lamdik tanpa disertai sertifikat, karena berlaku masa relaksasi tadi ya, oleh karena itu mohon Bapak Ibu supaya tidak ada kekosongan hukum itu adalah satu prodi yang vakum akreditasinya, silakan nanti menghubungi admin kami ini. Jadi menghubungi salah satu admin yang ada di sini yaitu Pak Ari ya. Nah saat ini mungkin Bapak Ibu bertanya, loh nanti alamatnya di mana ya? Saat ini memang kami punya alamat di 2, semua sifatnya masih dalam proses sewa atau hibah. Yang pertama berkantor di Jakarta, di
Jalan Tajenawati, persisnya di belakang Urusan Negeri Jakarta, dan berkantor di lantai 10 di Unesa. Karena kami saat ini terus terang belum punya modal untuk beli gedung seperti LAM Tegas, seperti LAM Teknik yang disupport oleh teman-teman dari alumni teknik. LAM Ekonomi juga disupport oleh teman-teman alumni LAM Ekonomi ya. Jadi LAM Pendidikan belum memiliki tempat itu. Sembari belum punya, kami memiliki tempat di dua hal itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengunjungi yang galeri ini hanya sebagai dokumen dokumen dulu ketika kami mendapatkan izin ya. Jadi ini dokumen ini misalnya kalau di sini diklik LPTK semua berapa, LPTK swasta misalnya swasta nggak baca ya, swasta di bawah Kemendikbud berapa, itu di sini munculnya nanti Excel ya. Nanti munculnya Excel, tapi data ini yang kami gunakan sebagai konsideran mendapatkan izin tahun berapa ini jumlahnya, itu sekitar yang swasta ini jumlahnya yang swasta itu berapa nih Pak? 537. Ini yang yang kami gunakan untuk proses dulu mendapatkan proses izin pada tahun 2018 sampai 2019 mendapatkan izin itu ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, kita lebih banyak dialog, tolong kami diberikan masukan. Mungkin nanti sifatnya bagaimana kalau prodinya Bapak Ibu itu berakhir jangan sampai vakum ya. Supaya nanti kami di Lamdik bisa menerbitkan SK perpanjangan akreditasi sambil menunggu masa peralihan 31 Agustus sampai 31 September. Nah, perlu saya sampaikan saat ini di BNPT menurut informasi terakhir kemarin juga ada tsunami, istilahnya bagus Sabiar ya. Jadi ada 600 lebih usul yang disampaikan ke BNPT pada tanggal 30 Maret kemarin ya. Nah, kemarin kan ada teman kita dari BAD kan sudah diatur karena sudah masa akreditasinya masih belum berakhir dan diajukan ke BNPT, maka dikembalikan ke perguruan tinggi agar masing-masing proses masing-masing LAM. Terakhir Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa LAM itu khususnya Lamdik ini hadir dari oleh dan untuk kita semua. Jadi saat ini promosi ketuanya, saya direktur akreditasinya. Nah, nanti silahkan pada saat yang nanti berganti ya, Bapak dan Ibu yang awal itu harus punya power akademik, power sosial, power kebijakan. Jadi tidak bisa kalau misalnya Bapak dan Ibu cuma ingin berperan serta tapi tidak punya power itu ya. Power akademik, power sosial, power kebijakan, power komunikasi ya. Jadi oleh karena itu monggo nanti kita bersama. Yang kedua, Lamdik ini khususnya hadir dalam rangka sebagaimana dimandatkan di sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka ingin menjamin mutu prodi dan sekaligus ingin menjamin hak mahasiswa. Jadi di dalamnya ada dua, mutu prodi dan hak mahasiswa. Jadi Bapak Ibu mohon dicermati ketika menerima mahasiswa di dalamnya mahasiswa punya hak untuk diberikan jaminan perlindungan hukum atas mutu lulusan itu. Dan mutu lulusan itu dari sini. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin ingin melakukan proses supaya nanti mendapatkan penjaminan mutu eksternal dari lembaga akreditasi internasional, silahkan nanti tidak melalui Lamdik. Lamdik sama seperti BNPT sebagaimana diatur di saat di Perlam kami nomor 22 bahwa satu program studi yang sudah memulai akreditasi internasional didaftarkan ke masing-masing LAM. Dalam ini karena Lamdik maka didaftarkan ke LAM pendidikan 1 bulan setelah terbit. Nanti akan kita konversi menjadi akreditasi unggul. Cuma bedanya yang di sertifikat dan yang di SK akreditasi dan yang di SK akreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh masing-masing LAM termasuk LAM pendidikan, di dalamnya tidak ada skornya, tidak akan akreditasi unggul, tidak ada. Terakhir lagi, saat ini banyak lagi sekali pertanyaan ke kami, bagaimana
formulasi template-nya menyusun LED. Nah, LED-nya itu prinsipnya kan setiap kriteria 1 sampai 9 setiap kriteria itu kan ada selalu ada kebijakan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut, itu yang penting. Nah, tipsnya adalah mohon ketika menyusun kebijakan itu kebijakannya hanya inline saja, dan mohon kebijakan yang bagus adalah kebijakan yang dari kementerian itu satu kemudian dijabarkan di masing-masing perguruan tinggi itu yang banyak. Nah, sekarang kembali ini kebanyakan, mohon maaf, kadang-kadang perguruan tinggi produk hukumnya sebagai regulasi kebijakannya itu selalu hanya mengikuti. Jadi misalnya sekarang kan kebijakan MBKM, seberapa banyak di universitasnya Bapak yang mengatur tentang kebijakan MBKM itu disertakan, ya. Kurikulum MBKM, kemudian kurikulum MBKM, kemudian skripsi MBKM, kemudian model pembelajaran MBKM itu bagian dari perlu disertakan, itu kebijakan namanya. Jadi saya cermati kemarin yang BIMTEK itu dari 29, yang BIMTEK tahap 1 itu yang lolos administrasi 18, yang 15 yang lolos substansi itu hanya 8, dari 8 yang lolos substansi setelah kita cek itu yang betul-betul lolos hanya 5. Dari 5 setelah kami uji similarity substansi yang betul-betul memenuhi hanya berapa ya, Bu? Ya, mohon Bapak Ibu, karena kita dosen berpegang pada integritas akademik itu, ya, kita sebagai dosen mengajari mahasiswa menulis harus jujur macam-macam, maka mohon ini betul-betul diterapkan. Ketika membuat satu deskripsi itu dideskripsikan dengan kalimat sendiri, ya, di kalimat sendiri supaya tidak kena adanya makna atau similarity itu. Yang berikutnya di Lamdik ini antara kurang fakultas atau UPPS, unit pengelola program studi, dengan kurang lebih jadi satu yang namanya lab. Nah, banyak pertanyaan, boleh enggak ya menginovasi tabel, ya, kalau kolomnya tidak diperkenankan, yang boleh adalah yang row-nya, barisnya. Bagaimana menyusun yang bagus? Bapak Ibu kan semua dosen pernah risetnya. Maka tadi di depan saya katakan teman-teman LPTK, FKIP perlu mendeklarasi diri. Kita orang dosen FKIP, LPTK bukan hanya bisa riset tapi juga bisa bukan hanya bisa piawai lancar tapi juga bisa riset, bisa pengabdian, bisa publikasi. Jadi yang namanya deskripsi bukan mengulang kembali data yang ditampilkan pada tabel, ya. Jadi misalnya data misalnya gini, ya, misalnya lulusannya 100, kemudian KTW-nya 45, kalau itu diulang lagi dikatakan berarti namanya pengulangan, replikasi. Nah, yang penting dikatakan adalah tingkat kelulusan misalnya dari 60% menjadi 67%, gitu. Yang menarik itu yang perlu dideskripsikan, ya. Nah, oleh karena itu buat borang LED yang bagus adalah borang LED yang satu, konsideran kebijakannya mengacu konsideran yang betul-betul konsideran yang lain. Yang kedua, pelaksananya betul-betul operasional. Yang ketiga, evaluasi tindak lanjutnya, evaluasi pelaksanaan yang ditindaklanjuti lebih banyak. Jadi jangan kebalik, ya. Evaluasinya 3, tindak lanjutnya 2, itu apa namanya, mismatch namanya. Yang bagus adalah evaluasinya 3, tindak lanjutnya 4 atau 5 atau 6. Itu, ya. Jadi jangan kebalik. Kita itu misalnya di evaluasi itu misalnya evaluasi di pelaksanaan itu 3, tindak lanjutnya cuma 2, ya. Dari situ kan ketahuan cara nyusun di kurang LED itu, ya. Itu gunakan sedikit deskripsi tapi kayak informasi, kayak riset lah. Jadi memang kita supaya bagus, ya, gunakan juga sekarang kebaruan kita digitasi. Mohon Bapak Ibu kalau bisa nih Pak Rektor, dari forum ini kan hadir Unisola, hadir Negeri Padang, hadir di mana saja nih, dari universitas yang Bengkulu, ya, Negeri Padang, tadi saya lihat dari UI hadir, ya. Mohon dari forum ini kalau bisa disepakatin lah join riset, join publikasi, supaya itu nanti bisa mendorong mutu prodi. Jadi kalau hanya pertemuan ini pertemuan knowing aja,
Kalau bisa diikat ini Pak Bu Ketua, jadi Bu Pak Moderator, Pak Rektor atau Pak Wakil Rektor, tolong ini ditindaklanjuti dalam bentuk apa ya, Bu dalam bentuk implementasi real ya. Jadi nanti kalau dokumen kerjasama tidak dihitung dokumennya Pak Bu, tapi dihitung dokumen kerjasama yang dilaksanakan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan piknik shopping tentang dokumen kerjasama, tapi lakukan dari yang real dulu, nanti bisa dipayungi dengan kerjasama. Karena kalau ada kerjasama nggak dilaksanakan nggak kita akui, sama seperti PT. Itu Pak Moderator, Pak Rektor sebagai pengantar untuk diskusi. Monggo silakan kalau ada masukan, terutama yang menyangkut dengan regulasi kebijakan yang ada di Lamdik ya. Saya usul mungkin Bapak dan Ibu dalam beberapa bulan terakhir mencermati berita-berita baik di medsos, di koran, kami sendiri di UMS ya, saat ini yang unggul sudah 38 prodi atau 68%, tapi untuk mendapatkan unggul itu bukan cuma-cuma Bapak Ibu, dan IPT kami juga unggul yang pertama, baik di Jawa, terutama di Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta, itu bukan cuma-cuma, bukan kerja santai. Kami sendiri di bidang 1, semua dokumen yang untuk mendapatkan peringkat itu sebelum disubmitted itu kami lakukan review minimal 5 kali loh Bu. Bahkan lebih. Ada satu usul itu yang mengunggahnya rata-rata ada yang jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, itu hal biasa ya. Jadi jangan merasa bekerja kok kita maghrib belum pulang ya, itu saya kira ya, bukan mentalnya petarung khususnya Muhammadiyah Pak. Jadi Muhammadiyah harus berhikmat, bekerja luar biasa ya. Jadi itulah untuk mendorong mutu supaya menjadi lebih bagus. Sering saya katakan kalau kerja di negeri, datang jam 8, pulang jam 2, setiap tanggal 1 akan dapat gaji tinggi. Tapi kalau kerja di swasta jangan berpikiran itu ya. Terutama di perguruan tinggi Muhammadiyah, datang jam 6 pagi pun, pulang jam 8 malam pun, kalau tidak menyatu energinya, tidak berfokus hati, pikiran, dan energinya, belum tentu ya. Jadi pusatkan pikiran, perbuatan, energi, hati, akademik di universitas kita masing-masing. Saya kira gajah ini baik negeri maupun swasta. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita buka ruang dialog. Terima kasih. Nasrul minallah wa bihamdihi, Bapak Siril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Harun. Ini luar biasa pencerahan yang diberikan ke kita bersama, terutama terkait dengan tips ya Pak Prof ya. Jadi tidak ada istilahnya itu tidak kerja malas, tidak ada, harus kerja keras ya. Saya sepakat dengan Prof. Harun bagaimana saat ini UMS itu hampir 50% unggul semua prodinya, 36 prodi sudah unggul, maka beliau ini 78% sampaikan 78% ya, oh ya maaf, 78% dari 36 prodi itu. Nah beliau ini selalu sebelum disubmit itu selalu cek dulu ya, mereview kembali. Alhamdulillah semuanya jadi baik itu, tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi sampai 5 kali ya. 55 kali Pak. 55 kali, enak sekali 5 kali itu Pak. 55 kali, luar biasa. Ada yang bahkan 75 kali Pak. Ya Allah, luar biasa. Ya, mungkin kami ini memang mungkin 2-3 kali dibaca selesai sudah langsung dikirim, mungkin kali itu Prof. Sehingga nilainya apa adanya. Kita jujur ya mungkin ya. Semangat ini yang kita dapatkan spirit dari Prof. Harun, tidak hanya 2-3 kali tapi 55 kali ya. Minimal Pak itu, 55 kali. Minimal ya. Minimal. Ya. Sehingga kalau tadi pakai similari, tadi nggak perlu lagi similari lagi itu. Sudah pasti, sudah bagus, sudah tidak ada tanda merahnya lagi itu Prof. Baik, Bapak Ibu, ini sudah kita dengar bersama pencerahan dari beliau, karena beliau memang dari awal sudah melakukan penjajakan pendirian Lamdik ini. Tadi sudah diceritakan sejak 2013
2013 itu sudah ada setelah keluarnya Undang-Undang PT 2012 itu. 2013 sudah mulai, walaupun endingnya pendiriannya 2019 dengan dapat izin itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah banyak juga diberikan kepada kita pencerahan terkait dengan terkait dengan kami ini Prof, mungkin di bawah Kementerian Agama yang kemarin ada surat dari Sekretaris Jenderal Nizar itu. Nah, tadi sudah Prof sampaikan kepada kita untuk saat ini karena belum jelas dari Ban PT-nya diarahkan kemana, mungkin lebih baik kita bersiap-siap saja di Lamdik ini. Mungkin begini, apapun lamnya, yang penting kita siap ya Prof ya. Apakah di Lamdik, di lam keagamaan atau lam apa namanya, yang penting kita siap. Apapun makannya, yang penting minumnya sosro itu Prof ya. Baik, saya kita agak jangan terlalu tegang ya, karena memang Kang Pan saya lihat wajahnya kok tegang ini, memikirkan 52 juta kayaknya ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, silakan langsung berbicara saja, karena di sini peserta ada sekitar 89 yang hadir. Mungkin dari Ibu Tria dulu, mungkin ada yang disampaikan, saya persilakan sebelum pada yang lain. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Harun tadi atas penyampaiannya. Kami dalam hal ini tidak hanya sekedar UMJ ya, yang akan di tahun ini ada prodi ya akan mengajukan lamdik ya, ada Pak Ud ya, ada Wadek satunya nanti akan menyampaikan secara detail dan semua perguruan tinggi juga bisa melakukan seperti ini begitu. Mungkin juga termasuk di tempat kami juga belum melakukan workshop terkait dengan lamdik. Prof. Harun yang saya hormati, saya sedikit cerita begitu bahwa di prodi PAI-UI ini kami dulu sudah mendapatkan A begitu sebelum adanya unggul. Kemudian ada dari Ban PT juga sudah ada unggul baik dan baik sekali dan baik. Nah, akhirnya kita memberikan kesempatan untuk masuk ke unggul tapi masih lanjut ke A dari sebentar Pak Saifullah Yusuf, posisi prodi Bapak dulu A dengan 7 standar ya. Betul, dengan 7 standar. Kemudian Bapak ingin mengkonversi menjadi A lewat ISK ya. Sudah ini sampai 2025 Prof. Berarti kalau A berarti direran ya kemarin ya, direran. Nah ini kemarin di situ kan ada Pak ini, ada Pak Fauzi, Prof Fauzi yang Dewan Eksekutifnya BAN. Kenapa tidak di ISK Pak? Betul, ini proses ke ISK Prof Harun. Kemudian ada tim kecil di prodi, begitu ceritanya. Ini kita kemarin sempat ada mau ISK dan mau ke lamdik. Nah kita tanya ke sekarang gini, saya tanya nih, masa berlakunya kapan? Sampai kapan? Sampai 2025 Mei, Prof. Kalau 2025 Mei harusnya di SK kemarin, Pak. Di SK kemarin ya, Prof. Nah, sekarang udah nggak bisa. Oke, leres. Katanya ada 31 Maret itu deadline ya, Prof. Deadline ya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin cerita dikit ya, Pak Yusuf ya. ISK itu sama beratnya, sama seriusnya. Kami ISK itu rata-rata untuk, kan kami yang 78% tadi, kami itu juga ISK itu lemburnya begitu Pak. Jadi reviewnya itu Pak bisa diari itu 5 kali lah minimal ya. Nah, ini harusnya kemarin temannya Pak Saifullah Yusuf itu minta didampingi Pak Mas Fauzi supaya ISK-nya kemarin sebelum 31 Maret harusnya. Jadi supaya nanti unggulnya berlaku sampai 2005 gitu ya. Tapi ya kita tidak boleh ya. Tidak, sesungguhnya yang paling jauh itu kan masa lalu ya. Yang paling dekat itu kan kematian ya. Itu sayang banget jadi harusnya kemarin karena 2005 langsung dikonversi. Cuma masalahnya memang untuk nyusun ISK itu juga berat ya Pak ya. Oke Pak, terus? Oke, kemudian kami tanya ke salah satu asesor di UIN Sunan Kalijaga, jika lewat lamdik dan ISK itu sama-sama unggul, maka tim kecil itu
ya sudah ke Lamdik saja. Nah begitu Prof, akhirnya kan ada. Sebentar, saya ini dulu, kita dialog aja. Dialog dulu. Oke. Jadi sampai saat ini di LAM semua LAM, LAM PTK, LAM Pendidikan, LAM EMBA, Ekonomi ya, LAM Teknik, LAM Sama, LAM Infocom itu belum ada slot untuk ISK dan IPPA, Pak. Tidak ada slot IPPA dan SK karena filosofinya itu dulu pemerintah mengapa mengambil jalur ISK, jalur reran itu kan kaitannya dengan hal teknis yang tidak diungkapkan ke publik ya Pak ya. Jadi misalnya apakah karena ketercukupan pembiayaan atau apa kan tidak pernah disampaikan ya. Nah oleh karena itu di LAM itu semuanya memang penjaminan mutu itu dilihat secara berkala 5 tahun sekali dan fungsinya LAM itu bukan sekedar untuk menilai nih Pak Yusuf, fungsinya adalah untuk mendampingi, memberdayakan supaya mutu-mutu prodi kependidikan itu baik pendidikan yang berhubungan di bawah keagamaan, pendidikan umum ya itu menjadi lebih bagus gitu Pak Yusuf ya. Jadi maka tadi saya sampaikan Pak Yusuf berarti sebagai pengelola prodi atau kaprodi atau unit apa di prodi PI di UI ya saya mengusulkan mulai diadaptasi ke instrumen program sarjana atau kalau program S2 ya program magister yang sudah ditetapkan oleh BAPT itu Pak. Masing-masingnya kan sudah ditetapkan itu ya Pak ya. Itu Pak Yusuf. Ada lagi Pak? Kemudian di tim kecil kami setelah menentukan ya sudah kita ke Lamdik, akhirnya kita sudah download semua instrumen dan sudah mulai bekerja begitu ya Bro ya. Kita sampai melihat kriterianya di apa sampai kriteria 9, kemudian sampai melihat wah ini ada citasi juga ini untuk kerjasama antara penelitian dosen dan mahasiswa. Sepertinya kok tidak lebih ringan daripada dan sama saja gitu. Akhirnya ini berarti menilai mutu benar-benar semua prodi di pendidikan pertama. Jadi kita cerita bahkan kita sudah FGD kecil-kecilan 3 kali itu ya tetap nihil karena wah ini ada informasi bagus ini ya, ada workshop banyak apalagi yang ngisi Prof Harun gitu. Jadi kita ikuti. Nah itu Bro, jadi sedikit cerita dari prodi kami dan kemudian prodi kami juga sudah mendapatkan sertifikat internasional Bro, AUNQIE Bro. Nah itu yang kalau tadi Prof bilang akreditasi dan itu yang internasional bisa di apa namanya konversi, tapi juga menariknya sertifikasi internasional apakah bisa Bro? Saya di pasal peralihan Pak, tadi Bapak dibaca di Perlamdik nomor 22 di Perlamdik nomor 22 2022 itu nanti mengatur tentang konversi atau pengakuan akreditasi internasional, tetapi yang akreditasi lembaga akreditasi internasional sebagaimana diatur di SKT nanti cukup NU kemudian nanti diterbitkan. Cuma di akreditasi internasional kan tidak ada skornya ya Pak Yusuf. Nah nanti maka diterbitkan langsung setelah Bapak RU 5 juta itu kemudian nanti akan diterbitkan surat keputusan pengakuan akreditasi internasional berikut sertifikatnya Pak. Bisa Pak? Oke. Kemarin Bro sempat bingungnya itu akreditasi dan sertifikasi Bro. Nah, kalau yang akreditasi mungkin bisa nggak seperti FIBA begitu kan bisa. Nah kalau kita bisa basisnya begini Pak, bukan sertifikasi dan akreditasi tapi yang penting masih dalam lingkup sebagaimana ditetapkan oleh kementerian itu Pak. Karena itu saya menyarankan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan assessment penjaminan mutu eksternal dengan lembaga-lembaga pengakreditasi internasional mohon diperhatikan apakah lembaga pengakreditasi internasional itu recognize atau tidak. Kalau tidak recognize kan bekerja 2 kali itu ya. Peserta mengenai diri dan cara belajar mereka. Jadi saya menyarankan Memungkinkan peserta didik melihat kemajuan mereka, merefleksikan cara dan kekuatan belajar mereka, dan menetapkan tujuan individu. Berefleksi dan meninjau kembali berdasarkan profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan berubah dan bertumbuh sepanjang tahun, memberi ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur. Gitu Pak Yusuf, bagus ya masukannya Pak. Silakan. mungkin ikut dulu Prof nanti
nanti kapan-kapan siapa tahu bisa sowan ke Wiki lewat channel Turis. Salam hormat untuk Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini nanti yang tadi nanti Bapak Ibu akan ketemu, jadi tidak saya jelaskan karena itu yang nah, ini ada contoh kurikulum operasional perjenjang pendidikan, ada pada folder bahan bacaan LMS ya. Bapak Ibu di bahan itu kan ada contoh kos ya. Bapak Ibu ambil yang untuk SD ya. SD itu ada dua, ada SD model 4, ada SD berapa itu dua ya. Jadi dari situ nanti Bapak Ibu analisis ya. Pulang sekolah, alhamdulillah. Di sini saya tidak perlu jelaskan satu persatu Bapak Ibu, karena kalau dijelaskan satu persatu kos ini kita punya tidak tercover. Dan ditambah akan adanya sinkronisasi lokal wisdom dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah UNJ di sini. mau diulangi Oke Bapak Ibu ya. Nah, nomor 2 paling akhir Pak. Jadi di sini saya tidak buka ruang tanya jawab dulu, kita masuk ke ruang kolaborasi. Nah di ruang kolaborasi inilah nanti kita Bapak Ibu dan akreditasinya. Apakah dalam DJPT juga sama ada integrasi profil penguasaan Pancasila dalam kurikulum dan akreditasi saat ini? Dan ya Bapak Ibu, ketika instrumen akreditasi ini kami susun, di dalamnya sudah mempertimbangkan tentang MBKM, sudah mempertimbangkan tentang profil Pancasila. Jadi mohon dipahami bahwa profil Pancasila, penguatan pendidikan karakter, outcome based education, ya, kemudian pendidikan holistik, pengembangan talenta inovasi itu sudah ada di dalamnya, Bapak. Sudah ada di dalam terintegrasi di dalam instrumen itu. Gitu ya. Misalnya di sini ditambahkan adanya sinkronisasi lokal wisdom dari PTMA, ya selalu ada ya Pak ya. Silahkan aja. Justru kearifan budaya lokal itu yang menjadi keunggulan di masing-masing perguruan tinggi, tapi jangan hanya ditunjukkan. Kearifan budaya lokal itu harus ada konsideran kebijakan, harus ada konsideran pelaksanaan, harus ada konsideran evaluasi, dan harus ada konsideran evaluasi tindak lanjutnya. Selalu dasarnya 4 itu kok Pak. Di Lamdik itu dasarnya 4 itu ya. 4 itu ya. Jadi ini maka tadi saya sampaikan, kita Lamdik ini hadir dari dan oleh untuk kita semua supaya supaya prodi-prodi pendidikan itu menjadi prodi-prodi yang memang betul-betul bermutu, bukan hanya piawai di pembelajaran, tetapi juga mantap di risetnya, termasuk mahasiswa-mahasiswanya. Ini Bu Nadia nih, kriteria 8, yakni pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya tanya nih sekarang, kalau pengabdian masyarakat Ibu Nadia Makmun selama ini ketika nyusun pengabdian berapa Bu timnya Bu? Timnya 2 itu kalau boleh tahu siapa saja Bu? Saya dengan mahasiswa Prof. Ya itulah yang berarti nanti sekali datang ya Bu ya, pengabdian sekali datang ya. Gimana Prof? Artinya kegiatan pengabdian itu hanya sekali datang ke masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, kami ingin menjelaskan dulu filosofi pengabdian masyarakat. Konsepnya pengabdian masyarakat adalah memberdayakan masyarakat sasaran yang tidak maju menjadi maju, memberdayakan masyarakat yang belum unggul menjadi unggul, mendorong masyarakat sasaran yang belum bergerak menjadi bergerak. Saya mengusulkan kegiatan pengabdian ini sifatnya betul-betul tim lengkap. Maka di beberapa dan pengabdian yang baru itu harus melibatkan dari berbagai komponen. Ada komponen pendidikannya, ada komponen teknologinya, ada komponen keagamaannya gitu Pak Yusuf ya. Jadi itu ya. Maka apakah harus menyertakan roadmap ya, yang bagus ya. Jadi roadmap yang di dalam pengabdian itu yang bagus komponen penilaiannya adalah evaluasi pelaksanaan pengabdian dan tindak lanjut yang penting. Jadi yang dipotret jangan foto melakukan pengabdiannya saja ya. Jadi potret itu adalah teknologi atau impact yang ditransformasi ke masyarakat sasaran itu ya. Kalau dengan roadmap penelitian sudah otomatis Bu. Jadi penelitian itu syarat satu penilaiannya kalau dalam usul baik itu didanai oleh perguruan tinggi masing-masing maupun didanai oleh DRPM,
maupun Direktorat Diksi Pendidikan Vokasi, roadmap menjadi pentingnya. Nah ini mohon Bapak Ibu juga cermati, sekarang pendanaan skema pendanaan pendidikan itu ada dua kan, sistemnya sama-sama Simlipakmas, tapi sumber dananya bisa dua, dari Ditjen Diksi bisa, dari Ditjen Dikti bisa, gitu ya. Itu Bu Makmun nggih. Mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih Prof. Sami-sami. Ini ada lagi Pak Nurul Ihsan, saya nggak salah sebut ya. Visi misi tujuan ada rumusan mana tadi ya? Di visi ada rumusan visi keilmuan baik. Ini bedanya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya prodi PAI, FIAI, UII pada tahun titik-titik akan menjadi ini namanya visi kelembagaan. Nah kalau visi keilmuan itu merujuk kepada salah satu core keilmuan yang mau dituju. Misalnya PAI-nya di tempatnya Pak Saifullah itu akan concern di pengembangan bidang apa. Nah yang dicontohkan oleh tim instrumen Pak Joko Nurkanto besok adalah visinya salah satu prodinya Pak Joko yaitu bahasa Inggris. Misalnya di kalau tidak salah di sosio pragmatik atau apa gitu. Nah itu begitu nyebut itu berarti keunggulannya. Semua dalam perspektif itu ya. Itu nggih Pak nggih. Jadi memang supaya ini dibedakan adalah visi keilmuan dan visi kelembagaan, meskipun dalam banyak visi sebenarnya kalau S1 visi kelembagaan, kalau S2 S3 baru visi keilmuan sebenarnya. Tapi kita lembaga pendidikan maju di depan supaya sejak S1 sudah dikembangkan dengan apa yang dinamakan sebagai visi keilmuan gitu ya. Pak Nurul Ihsan mengatakan Pak. Kemudian Pak Gunawan, mohon maaf, ini tujuan dipertajam atau harus dibuat dengan baru seperti belajar Pancasila, karakter ya silakan aja Pak. Ini pokoknya prinsipnya prinsipnya visi misi VMT ya. Itu prinsipnya adalah rasional terukur intinya gitu ya. Rasional terukur. Tadi disebut apa modern, mungkin kalau kami di Muhammadiyah namanya Muhammadiyah namanya moderasi ya. Tapi dalam konteks ini saya kira moderasi itu istilah yang bagus, bisa dipakai dimanapun, baik di perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi pada umumnya ya. Dalam metrik penilaian lemdik ada penilaian terkait tes minat bakat dalam bidang kependidikan dan menjadi calon pendidik. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Dalam pendidikan ini hadir ingin meningkatkan kewibawaan prodi-prodi kependidikan. Nah oleh karena itu mohon Bapak Ibu nanti bisa mengilustrasi dalam hal tidak bisa melakukan tes bakat minat, Bapak Ibu bisa menjelaskan di salah satu item instrumen tesnya itu loh Pak Yusuf. Sama seperti kemarin ketika kita seleksi asesor itu kan ada satu instrumen yang harus benar, nggak boleh salah, yaitu integritas, kejujuran. Dalam calon asesor itu di salah satu di beberapa item soal itu tidak bisa menjawab atau menjawab salah ya tidak diterima Pak. Karena kejujuran sebagai calon asesor adalah prioritas gitu ya. Nah mohon itu nanti bisa dijelaskan begitu nggih Pak. Ini yang dari Sorong ini, yang dari FKIPU Namin Sorong ya, jadi bakat minat. Nah, akan lebih bagus kalau prodi-prodi kependidikan itu memang ada sounding bakat dan minat. Nah, ini kan berkali-kali untuk jadi guru itu kan butuh passion. Jadi sejak awal itu memang motivasinya udah menjadi guru ya, punya kemauan kuat untuk bisa menjadi guru ya. Saya kira itu Pak moderator ya. Baik Pak, terima kasih Pak Harun. Saya persilakan kepada yang lain yang hadir, baik dari UMJ atau dari yang lain. Bang Kulu, ada yang sampaikan? Izin Pak. Iya Pak Bu Sadiar, Prof. Harun, izin Prof. Dari Guru Pak. Bengkulu Prof. Bulan lalu ya, kami baru saja menerima SK dan sertifikat konversi ISK. Sampai tanggal berapa Pak? Nah, kalau ISK-nya itu keluarnya kemarin tanggal 20 Maret, Prof. Berlakunya sampai Berlakunya sampai dengan
November 2022. Nggih. Akreditasi 2022. Jadi agak kecil juga kemarin bikin. Bukan agak kecil, jaraknya agak pendek. Jadi ISK-nya sudah dibuat, sudah diupload, baru dapat info kalau ISK itu tidak memperpanjang usia akreditasi gitu kan. Iya. Jadi alhamdulillah hasilnya memuaskan, Bro, kami baik sekali ya. Nggih. Nah, saat ini sedang persiapan menyusun akreditasi yang 9 kriteria Lamdik dalam proses penyusunan. Cuman ada yang ingin kami tanyakan itu kecurangan Lamdik ini. Kecurangan Lamdik. Karena di pedoman pengisian LED itu yang dikeluarkan oleh Lamdik itu kan maksimal orang itu 180 halaman. 200 nggih. Sedangkan pedomannya saja sudah 110. Terus kami harus mengisi deskripsi itu bagaimana triknya gitu biar bisa padat, jelas dan mencukupi untuk dinilai sebaik-baiknya. Karena ini curang sekali Lamdik, ngasihnya sedikit deskripsi yang dituliskan. Mohon trik-triknya, Bro. Terima kasih. Ini bagus nih masukannya dari Bengkulu nih untuk tim. Nanti kan kami sampaikan ke divisi instrumen ya Pak ya. Jadi Pak, misalnya begini, ISK, tadi saya diskusi dulu terkait dengan ISK. ISK itu tidak mengubah masa berlaku ya Pak ya. Dalil pertama itu, ISK hanya akan mengubah status. Ya, jadi misalnya kalau tadinya A menjadi unggul, tadinya B menjadi sangat baik, tadinya C menjadi baik, itu hakikat ISK ya. Jadi suplemen konversi itu begitu. Nah, berhubungan dengan tanda petik ini istilahnya itu bagus kecurangan. Kecurangan. Ya ini wong di panduannya aja udah 110, masa borangnya 200. Tapi di 110 itu kan sudah di dalam tabel-tabel ya Pak ya. Tabel itu kan tidak akan mengubah jumlah halaman karena tinggal mengisi Excel kecuali hanya jumlah wordingnya Pak. Mengubah jumlah wording, tapi jumlah halamannya yang tabel tidak akan bergerak, tidak akan berubah. Tuh. Jadi betul memang 110 menjadi 200, tapi di dalam 110 itu sebagian besarnya tabel-tabel. Nah, bagaimana cara menyiasati tadi saya sampaikan, yang bagus adalah tidak terjadi pengulangan apa yang ditabel ke dalam deskripsi. Jadi yang di deskripsi menganalisis ya. Jadi bukan menceritakan kembali apa yang ditabel, tetapi menganalisis tentang tabel itu. Jadi yang tabel di situ lulusan tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini. Jadi analisis harusnya dari sini ke sini naik berapa persen, dari sini naik berapa persen gitu Pak Bengkulu ya. Kemudian strategi yang kedua, memang kemarin kami sepakat yang sifatnya data-data itu, data-data di perguruan tinggi itu kan dari banyak kesempatan kan Pak Dirjen menyampaikan digunakan data primer di PD Dikti, gunakan data primer di masing-masing data PD perguruan tinggi. Bukan PD di Jakarta ya, tapi di masing-masing misalnya di Bengkulu punya, di UI punya, di UNJ punya. Jadi nanti tautan-tautannya saja ya Pak ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, menyampaikan data lewat tabel itu selengkap mungkin supaya memberikan informasi yang utuh dan lengkap dan mengurangi narasi yang sifatnya redundant Pak. Jadi kalau sudah ditata, di situ sudah ditulis, kemudian disampaikan lagi, itu namanya pengulangan namanya. Nah kita bukan yang pengulangan itu ya Pak ya. Jadi itu Pak, tapi bukan juga ini kan istilahnya apa ya, nanti dari kecurangan ya. Tapi saya atas nama manajemen Lamdik sebagai direktur akreditasi juga menjawab bahwa betul memang jumlahnya 110, tapi dalam 110 itu tabel-tabelnya. Di dalam tabel-tabel itu ketika ditambah wording, data tidak akan menambah jumlah halaman 110. Jadi nanti deskripsinya berarti di angka 90 Pak, analisis saya. Analisnya kurang lebih di angka 90. Itu ya Pak ya. Apakah boleh ya misalnya lebih dikit ya itu kan toleran boleh saja. Yang penting kan
misalnya kan dari 200 menjadi 250 itu yang tidak boleh Pak. Tapi 180 itu Prof yang orang ya, yang 9 kriteria ya. Ya, nggih. 20-nya kan yang BPS ya. Nggih, oke ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Harun dari Bengkulu. Ada yang disampaikan lagi? Pak, ini sedikit berbagi Pak, saya dari Bengkulu Pak. Kalau saya dulu SK itu yang kami ajukan yang masa akreditasinya berakhir mulai 2023, 24, 25 gitu Pak, 26. Yang berakhir 2022 memang nggak kami ajukan, karena energi yang kami keluarkan untuk nyusun SK itu tidak sebanding masa berlakunya itu Pak. Jadi kan berbagi aja ya, jadi yang berakhirnya 2022, 2023 nggak kami ajukan Pak. Itu kebetulan jadi kelinci percobaan Prof. Prodi yang mengajarkan kita cuma PAI gitu. Tapi semua berhikmah Pak. Semua berhikmah Pak. Oke, gitu ya Pak ya. Ada lagi ya? Itu Prof. Ji, sami-sami salam untuk teman-teman di Bengkulu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak dari Bengkulu. Mungkin kami dari UMJ ini Prof ada beberapa hal yang sudah lagi menyusun juga. Kami persilakan ini dari S3 dari Manajemen Pendidikan Islam. Mungkin ada Bu Dian Mutiara ini yang mau ada disampaikan. Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendampingi Ibu Profositoh ya, yang kebetulan tadi ada, tapi ada rapat lagi sepertinya Pak. Jadi keluar dulu untuk sementara. Kami dari program studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebenarnya udah mepet benar ini Pak waktunya. Kami itu kalau di sertifikat 7 Agustus 2017 sertifikat kami sertifikat akreditasi ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 6 Juni 2022. Udah mepet sekali nih Pak. Tapi kemarin kita tim kami sedang mengerjakan sebenarnya. Terus baru ada info tentang Lamdik gitu ya Pak. Sebentar Bu, ini diskusi ya dengan Bu Diah ya. Iya berarti betul, Ibu kan berakhirnya kan 6 Juni 2022. Iya betul Pak. Harusnya kan mengunggahnya sudah kemarin ya. Iya. Nanti Ibu akan kena pasal relaksasi. Jadi ibunya Ibu nanti batas mengunggahnya terakhir 31 Agustus. 31 Agustus ya Prof. Oke, nah selama 6 Juni sampai 30 Agustus nanti akan diterbitkan dulu SK perpanjangan dari Lamdik Bu. Oke, baik. Kita sudah mendaftar Prof. Ya, karena kalau nanti Ibu kan ini kan sudah April kena bodoh besok Iya, betul. 2 bulan pasti masak. Halal nggak sempat ngurus akreditasi kan. Mau lebaran juga Prof. Ya, makanya jadi nanti mulai fokusan Mei, Juni, Mei, Juni, Juli, ya 4 bulan ya, 4 bulan. Tapi pengalaman kami untuk yang nyusun kurang itu ya minimal kami 6 bulan Pak. Jadi 6 bulan itu di dalamnya nyusun klinik gitu Pak. Review dan review ya. Iya. Mepet ini. Iya Prof. Ya. Kita sih kemarin sudah mendaftar ya Prof di pendaftaran yang pertama di Lamdiknya dan sudah pernah mencoba untuk membuka akunnya juga. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada Kak Poldi bahwa batas akhir 31 Agustus 2022 terus akan diberikan perpanjangan. Apakah kami harus dari UMJ harus menyampaikan untuk permintaan perpanjangan atau otomatis Prof? Nanti gini Bu, jadi kan kami seminggu itu pleno 2 kali ya. Jadi setiap hari Senin, setiap hari nanti malam kami pleno ya. Kemudian kami kemarin cuma 1 minggu pleno. Jadi nanti untuk bisa mendapatkan perpanjangan itu syaratnya 2 Bapak Ibu. Satu, Ibu mengisi RO, yang kedua Ibu mengisi sebagaimana dituangkan di dalam peraturan perpanjangan. Mudah-mudahan sudah diunggah di web. Peraturan perpanjangan yang di dalam peraturan perpanjangan itu nanti adalah Ibu mengirimkan identitas prodi termasuk SK akreditasi terakhir. Karena identitas prodi dan identitas prodi itu kan nanti kan disertakan semua, ini izinnya kapan, nilainya berapa.
Kemarin sudah kami pleno Bu, tinggal mengunggah, coba nanti kami konfirmasi dengan tema itu sudah diunggah atau belum. Karena kan Tadi apa Prof? RO, registrasi online yang 5 juta itu. Oke, sudah. Nah, kami sudah Kemudian melakukan. yang kedua mengisi identitas, yang di dalam menyertakan identitas itu ada ininya. Ada ada di dalam identitas itu menyertakan SK akreditasinya Ibu itu. Iya. Berarti kita upload di akun ya, Prof? Iya, di sistem itu. Oke. Di Baik. sistem. Coba nanti kami cek di ini ya Bu ya, kami cek Iya. coba saya cek di ini. Kami sudah melakukan RO, Prof, sudah. Iya. Oke. Terus yang kedua, Prof, kalau untuk S3 agak susah tentang MBKM ya, Prof, penerapan MBKM ini. Jadi agak bingung juga untuk menerapkan. Sebenarnya kalau MBKM itu kalau diterjemahkan termasuk di dalamnya project riset. Jadi kalau S3 by riset itu ya MBKM loh. Oh. Kan? Jadi S3 by riset, kemudian semua tugas-tugas mata kuliah itu berorientasi project base, itu udah MBKM ya Bu ya. Oh, gitu ya, Prof. Tapi mohon Bapak Ibu, konsepnya MBKM digagas tidak untuk program magister dan program doktor. MBKM didesain untuk program sarjana ya. Sarjana. Dalam hal S2 S3 ya istilahnya mungkin kalau S2 S3 tidak MBKM ya, tapi S2 S3 itu mungkin basisnya adalah outcome based education ya. Mungkin itu Bu dia ya. Pak, Prof, mohon maaf nih, masih ada satu lagi untuk Silakan. yang dianggap dosen tetap prodi itu adalah dosen home base dengan NIDN atau dosen UMJ gitu. Yeah. Masih ada yang salah persepsi gitu. Ya, Bapak dan Ibu, definisi dosen tetap adalah dosen tetap universitas. Ya. Universitas. Oke. Dosen tetap universitas. Nah, yang mengajar di prodi ya Pak? Yang mengajar di prodi. Yang mengajar di prodi. Nah, yang perlu dipikirkan adalah Bapak Ibu ketika menghitung rasio dosen DW di Dikti, mohon sejak awal dipikirkan bahwa ketika menyusun dosen DTPR ya, dosen tetap penghitung rasio itu, jadi misalnya nih prodi S3 MPD, dosen tetapnya di situ ada 5. Sementara dosen universitas mengajar di situ 10, berarti kan 15 ya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, tolong yang dosen-dosen selebihnya itu sejak awal sudah diintegrasikan di jadwalnya, diintegrasikan di SK-nya, supaya nanti bisa digunakan sebagai penghitung rasio. Oke. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya, sudah. Oke, Prof, saya rasa untuk sementara itu saja. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih Ibu Dia. Baik Prof, alhamdulillah semakin tercerahkan. Kemarin begini Prof, dari kawan-kawan kami di Jogja itu simulasi di PAI-nya itu Prof, dari simulasinya itu informasinya begini, tidak diberlakukan itu dosen yang bukan di bidang keahliannya Prof. Ya nanti kan sendiri-sendiri ya Pak, masing-masing standar itu ketika kita bicara, ketika kan ini Bapak Ibu, saya beri contoh dulu. Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan kerjasama itu yang dapat hanya standar kerjasama atau yang lain? Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan kerjasama dan di dalam kerjasama ada dana, maka nanti dananya masuk ke standar dana. Di dalam kerjasama nanti Bapak melakukan riset, maka nanti standar risetnya masuk. Bapak Ibu nanti di dalam kerjasama itu ada pengabdian, maka pengabdiannya masuk. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada satu aktivitas yang bisa dihitung dan berkontribusi ke beberapa kriteria atau beberapa standar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks